masa pandemi COVID-19 ini adalah masa di mana gereja berpikir ulang. Masihkah kita mau tinggikan teologi kita? Masihkah kita mau bangga dengan doktrin kita? Atau kita sekarang mengangkat salib? Karena salib mempersatukan kita. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Yeah. Saya pelajari. Klik. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu. Lihat, saudara, orang yang berpegang pada salib santai. Sekarang aku menangis bahwa aku boleh menderita. No. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu. Jadi ada orang-orang yang, saudara-saudara, kita harus pikul salib, saudara. Apa itu kesenangan-kesenangan dunia, saudara-saudara? Itu tidak ada artinya, saudara-saudara. Itu sampah. Tapi kita harus memegang salib. Salib itu memang berat. Gak usah drama lah. Saya juga pendeta tuh. Saya ngerti drama-drama kayak gitu, saudara. Cukuplah. Mimbar bukan tempat kita bermain drama. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada sekolahnya, ada pelajarannya. Sehingga orang kelihatannya bermain drama, saudara. Semua kekayaan sia-sia, saudara. Semua kesenangan dunia sia-sia. Kita harus berani menderita demi salib. Kakak, kopu drama mantap sekali kakak. Saya kasih nilai 9,5. Tapi saya beri nama, khotbahmu 0 besar. Kenapa? Karena kau sedang bermain drama. Tuhan gak butuh artis di mimbar ini. Tuhan butuhkan hamba dengan hati yang hancur di hadapan Tuhan. Yang menyadari, I am nothing without God. I don't need any drama. I need the sincereness of preaching the gospel. Ketulusan dalam pemberitaan Injil. Salib bukan sesuatu yang harus kita jual dengan air mata. Salib bukan sesuatu yang harus kita jual, kita bertentangan dengan mujizat dan berkata, apa itu pendeta-pendeta yang percaya mujizat? Itu pendeta-pendeta teologi kemakmuran. Sorry, saya belum ngerti apa itu teologi kemakmuran. Karena saya udah baca Alkitab, saya belum pernah jumpai yang namanya teologi kemakmuran. Apakah kalau kita percaya mujizat itu artinya teologi kemakmuran? Berarti Yesus pencetus teologi kemakmuran karena dia buat mujizat. Saya tidak mau berkomentar tentang teologi kemakmuran karena saya tidak ngerti apa itu teologi kemakmuran. Ada orang naik mobil dianggap teologi kemakmuran. Ada orang mobilnya tua, tetapi koleksi jam tangannya, waduh. Ada orang baju yang dia pakai sederhana, tapi koleksi alat-alat musik yang dia punya miliaran, saudara. Dan dia spend money dengan itu. Ada orang-orang yang penampilannya sederhana, tetapi dia punya, waduh, lukisan-lukisan. Kau sedang menjual sesuatu yang busuk. Saya menyebut engkau penipu. Engkau kelihatannya memang sederhana, tapi kau punya koleksi lukisan berharga miliaran, bos. Masih mending kendaraan, masih bisa dipakai untuk pelayanan. Lukisan untuk dagingmu sendiri, bos. Kau tatap, wah kau bangga, lukisan si ini aku punya. Wah lukisan si ini aku punya. Mari, ini waktunya. Stop saling menyerang. Kita sama seperti orang-orang Farisi yang sedang menyeret wanita pendarahan 12 tahun dan bilang, ini wanita yang tertangkap basah berbuat zina. Maksud saya, ngapain wanita pendarahan 12 tahun diseret-seret? Lalu Yesus berkata, kenapa dia diseret? Kan mestinya
Kenapa dia yang diseret? Kan mesti wanita yang tertangkap basah berbuat zina yang diseret. Ya kan, no. Kau hanyalah kumpulan orang-orang Farisi. Kita, jangan kau, kita kumpulan orang Farisi yang sedang menyeret perempuan yang tertangkap basah berbuat zina. Dan bilang menurut hukum Musa dilempar batu sampai mati. Yesus bilang siapa yang tidak berdosa lempar duluan. Ada orang-orang memang penampilannya biasa, tapi tanahnya di mana-mana, bos. Tanahnya di mana-mana, bos. Tanahnya di mana-mana, ngeri, bos. Saudara yang kasih dalam Tuhan, everything back to your heart. Kita nggak dipanggil untuk saling menghakimi satu sama lainnya, karena kau hanya seorang Farisi yang pandai mencari-cari kesalahan orang, tapi kau lupa berkaca dengan dirimu sendiri. Sebagai hamba Allah saya mau bilang, kalau bukan karena salib, kita nggak bisa ada sebagaimana kita ada. Ngapain kita sibuk menyerang orang? Mari kita beritakan Injil, mari kita beritakan Injil, mari kita beritakan Injil. Dan cukup beritakan Injil, gak perlu kita sibuk cari-cari kesalahan orang, lalu memberitakan Injil dari kesalahan-kesalahan orang itu. Beritakan saja Injil. Beritakan salib. Kita bisa punya 1000 bahan khotbah tentang salib tanpa menyindir orang dan menyerang orang lain. Sehingga kita fokus pada anugerah dan kuasa yang luar biasa. Makanya ayat ini bilang apa? Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu. Bayangkan orang kalau memahami salib, menderita pun bersuka cita. Dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, itu jemaat. Jadi coba, ini dalam sekali ini pembahasan ini. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu, dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus. Jadi aku bersuka cita bahkan untuk melewati penderitaan seperti yang Kristus alami. Jadi orang kalau pandang salib gak akan bisa mengeluh, gak bisa bersungut, gak bisa nyerang orang, gak bisa nyalain orang. Kenapa? Waktu kita pandang salib, kita gak bisa lihat hal-hal yang salah tentang apapun. Yang kita lihat cuman kemuliaan Tuhan, kedahsyatan Tuhan, dan kasihnya yang begitu luar biasa. Kita nggak beres, kita nggak benar kok dipulihkan karena salib kok. Jadi waktu kita melihat orang lain, kita hanya mengarahkan kepada salib. Karena di salib itu segala kekurangan dia pun akan disempurnakan, sama seperti kekurangan kita disempurnakan oleh salib. Orang yang berpegang pada salib nggak punya waktu untuk nyerang orang di sebelah kiri dan kanannya. Tapi penjahat yang hatinya busuk, sempat-sempatnya berkata kepada Yesus, jika kau anak Allah, turun dari salib itu, selamatkan dirimu dan selamatkan kami. Orang kalau hatinya busuk, ada aja yang dia lihat untuk dia serang. Tapi orang kalau hatinya penuh dengan salib, dia berkata seperti orang yang di sebelah kanan Yesus, teman, kita dihukum karena memang kita bersalah, tapi dia tidak bersalah. Dia tetap Yesus, dan dia berkata, guru ingatlah akan aku jika engkau dalam Firdaus. Yesus bilang, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku. Orang yang pegang salib, dalam segala perkara dia tabah, dia tenang, dia sukacita, dia kuat, dan dia tetap bersemangat. Yang setuju katakan yeah. Coba lihat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu. Itu dia. Orang kalau pegang salib, semangat untuk menjadi pelayan. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku, untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Ini dia. Yang pertama, semangat melayani. Yang kedua, menyelesaikan tugas-tugas yang dipercayakan Allah. Dan yang ketiga, meneruskan firman, memberitakan firman dengan sepenuhnya. Tidak dikurangi, tidak ditambah-tambahi, tetapi tulus, jujur, dan lurus di hadapan Tuhan. Yang sudah katakan yeah. Saya simpulkan begini, klik. Salib adalah kebanggaan iman Kristen. Karena tadi saya sudah katakan, cross is the center of our Christianity. Salib adalah pusat kekristenan kita.
tanpa salib, kekristenan kosong. 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 Saya pelajari, klik. Kekristenan tidak dapat dipisahkan dari salib. Klik. Karena yang pertama saya pelajari, memisahkan kekristenan dari salib adalah kebodohan. Take out the cross from Christianity. So Christianity become nothing. Hanya menjadi filsafat. Mengerikan. Ada banyak sekolah teologi. Sekarang telah berubah nama hanya menjadi sekolah filsafat. Kita mau berfilsafat? Kita sedang kehilangan ilham roh. Pada Alkitab tidak bisa dipikirkan hanya dengan pemikiran kepandaian manusia. Tetapi Alkitab harus dipahami dalam ilham roh dan tuntunan Roh Kudus. Dan Roh Kudus tidak bisa dipisahkan dari peristiwa salib. Karena Yesus yang mati di kayu salib. Allah Yesus naik ke sorga. Dan Yesus yang naik ke sorga mencurahkan Roh Kudusnya. Terus kita mau ganti filsafat? Alkitab berkata, jangan kita mau dibelenggu dengan filsafat manusia yang palsu dan kosong. Pisahkan kekristenan dari salib. Kita cuma tinggal kejar berkat, tinggal kejar mujizat, tinggal kejar jadi orang baik. Padahal semua jawabannya, semua pemulihannya, semua jamahannya dan semua kuasanya terjadi karena salib. Yang kedua, kekristenan tidak dapat dipisahkan dari salib, karena memisahkan kekristenan dari salib adalah kerugian. Kan di salib itu Yesus menyelesaikan segala-galanya. Kalau saya menerima kekristenan tanpa salib, berarti saya tidak bisa masuk surga. Berarti saya nggak bisa dapat pengampunan dosa. Berarti saya nggak bisa dapat kemenangan atas segala setan dan kuasa kegelapan. Dia bukan hanya kebodohan, tapi dia juga kerugian buat kita. Percaya pada Yesus itulah untungku. Dia hiburkan hati yang susah. Percaya pada Yesus itulah untungku. Hidup senang selamanya. Yeah, inilah untungku. Dalam dunia yang gelap, jika di hatiku Yesus tinggal tetap. Yeah, sebagai seorang menatap saya dan berkata, itu lagu baru ya pendeta. Apa? Lagu tahun 70-an. Percaya pada Yesus, percaya pada salib, itulah untung kita. Salib membuat kita tidak akan bisa mengeluh. Salib membuat kita akan selalu bersemangat. Salib membuat kita tetap percaya. Salib membuat kita tetap bernyala-nyala menghadapi apapun virus COVID-19 ini. Tidak akan membuat kita cemas kalau kita tetap memandang salib. Yang ketiga, memisahkan kekristenan dari salib adalah kehendak setan. Setan tidak bisa dihancurkan dengan mujizat. Setan tidak bisa dihancurkan hanya dengan menyanyi-menyanyi. Setan tidak bisa dihancurkan hanya dengan memberi persembahan. Tapi setan dihancurkan di kayu salib. Setan pertama kali dihancurkan waktu Yesus bilang apa? Bapa ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa mereka perbuat. Setan mau kita benci. Setan mau kita dendam. Setan mau kita mengutuk. Setan mau semua itu yang nyakitin saya biar dihajar oleh Tuhan. Setan maunya gitu. Tapi salib menghancurkan setan. Waktu Yesus mulai, Bapa ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa mereka perbuat. Yang kedua, waktu dia tatap orang di sebelah kanan dan berkata, hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Setan maunya melemparkan penjahat ke neraka. Tapi Yesus merebut dan menghancurkan pekerjaan setan. Dan yang ketiga, waktu Yesus proklamirkan, sudah selesai. Segala harga dosa, harga kutuk, harga penyakit, harga yang tidak bisa diselesaikan oleh amal, ibadah, perbuatan baik dan agama, diselesaikan oleh Kristus. Yang keempat,
Salib menghancurkan kuasa setan. Waktu Yesus berkata, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Maut tidak bisa mencabut Yesus. Kata Alkitab berkata, hai maut, di manakah sengatmu? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, memisahkan salib dari kekristenan adalah kehendak setan. Karena setan maunya kita hanya sibuk dengan ritual keagamaan yang penuh dengan saling kritik, tanpa pertobatan kuasa salib. Saliblah yang merubah kita. Saliblah yang menyempurnakan iman kita. Saliblah yang menjadikan kita warga kerajaan sorga, hidup dalam kesucian, kebenaran, kemuliaan, dalam kemuliaan kuasanya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan, haleluya. Dan yang keempat, kekristenan tidak dapat dipisahkan dari salib. Memisahkan kekristenan dari salib artinya menjauhkan kita dari rencana Allah yang dahsyat dalam kehidupan kita. Salib adalah pusat segala rencana Allah. Allah memandang kita bukan karena kelebihan kekuatan kita. Allah memandang kita through the cross. Karena kalau Allah melihat kita tanpa salib, Allah jijik dengan kita. Karena kita semua berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi Allah memandang kita dengan kacamata salib. Dengan kacamata pengorbanan anaknya yang tunggal. Dengan kacamata dia yang telah menjadi sama dengan manusia. Firman-Nya menjadi sama dengan manusia. Sehingga lewat kacamata salib kita layak untuk dipilih, untuk diselamatkan, untuk diproses, dan kemudian diangkat sebagai warga kerajaan sorga. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan, haleluya. Berarti ada 4 kebenaran yang saya pelajari dan saya bisa buktikan bahwa kekristenan tidak dapat dipisahkan dari salib. Karena memisahkan kekristenan dari salib adalah kebodohan. Memisahkan kekristenan dari salib adalah kerugian. Memisahkan kekristenan dari salib adalah kehendak setan. Dan memisahkan kekristenan dari salib menjauhkan kita dari rencana Allah yang dahsyat dalam kehidupan kita.